Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dedi Chandra. Oke teman-teman, seperti biasa saya akan nge-share lagi kepada teman-teman semua tentang kisi-kisi UP UKM PPG. Nah, kali ini saya akan nge-share kepada teman-teman semua yaitu kisi-kisi jurusan pendidikan ekonomi. Nah, harapan saya dengan saya bagikan kisi-kisi ini teman-teman bisa terbantu dalam menghadapi ujian pengetahuan nantinya. Namun, sebelum kita lanjut pada kisi-kisinya, seperti biasa saya mengajak teman-teman semua untuk selalu memberikan supportnya di channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Ingat ya, subscribe itu gratis. Sekarang kita lanjut pada kisi-kisinya. Ini dia. Kisi-kisi UP UKM PPG Pendidikan Ekonomi periode 1 tahun 2020. Yang pertama, merumuskan learning outcome mata pelajaran ekonomi dan menerapkan teori-teori belajar dalam pembelajaran ekonomi. Yang kedua, menyusun langkah-langkah pembelajaran ekonomi dengan pendekatan saintifik. Ketiga, merumuskan indikator atau capaian pembelajaran materi ekonomi. Keempat, merumuskan indikator atau capaian pembelajaran materi akuntansi. Kelima, menetapkan materi pembelajaran ekonomi sesuai tujuan pembelajaran. Keenam, menetapkan materi pembelajaran akuntansi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ketujuh, memilih metode pembelajaran yang tepat pada materi ekonomi. Kedelapan, memilih metode pembelajaran yang tepat pada materi akuntansi. Kesembilan, menetapkan media pembelajaran yang sesuai dengan materi ekonomi. Kesepuluh, menetapkan media pembelajaran yang sesuai dengan materi akuntansi. Kesebelas, menetapkan sumber belajar yang sesuai dengan materi ekonomi. Ke-12, menetapkan sumber belajar yang sesuai dengan materi akuntansi. Ke-13, menentukan teknik dan instrumen penilaian untuk capaian pembelajaran materi ekonomi. Ke-14, menentukan teknik instrumen penilaian untuk capaian pembelajaran materi akuntansi. Ke-15, menetapkan program remedi dan pengayaan ekonomi. Ke-16, menetapkan program remedi dan pengayaan akuntansi. Ke-17, menetapkan masalah penelitian pembelajaran ekonomi. Ke-18, menetapkan prosedur penelitian pembelajaran ekonomi. Ke-19, memilih program aplikasi yang tepat untuk pembelajaran ekonomi. Ke-20, memahami peraturan bidang keguruan. Ke-21, mendeskripsikan konsep kelangkaan. Ke-22, menganalisis biaya kesempatan. Ke-23, mengidentifikasi kebutuhan. Ke-24, menganalisis masalah ekonomi. Ke-25, mengidentifikasi sistem ekonomi. Ke-26, menganalisis prinsip dan motif ekonomi. Ke-27, mengidentifikasi bentuk-bentuk pasar. Ke-28, menerapkan konsep permintaan dan penawaran. Ke-29, menganalisis elastisitas permintaan dan penawaran. Ke-30, menghitung keseimbangan harga. Ke-31, mendeskripsikan konsep pendapatan nasional. Ke-32, mendeskripsikan pendekatan pendapatan nasional. Ke-33, mengidentifikasi komponen pendapatan nasional. Ke-34, menganalisis APBN dan APBD. Ke-35, menganalisis konsep pengangguran. Ke-36, menganalisis nilai uang. Ke-37, mendeskripsikan produk dan fungsi perbankan. Ke-38, mendeskripsikan lembaga keuangan non-bank. Ke-39, mendeskripsikan pasar modal. Ke-40, menganalisis teori pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Ke-41, menganalisis konsep inflasi. Ke-42, mengevaluasi kebijakan fiskal. Ke-43, mengevaluasi kebijakan moneter. Ke-44, menganalisis perdagangan internasional. Ke-45, mendeskripsikan kerjasama internasional. Ke-46, mendeskripsikan bentuk-bentuk badan usaha. Ke-40, mohon maaf ya, yang sebenarnya ini ke-47 tapi nggak apa-apa, salah nomor, 48 saja. 48, mendeskripsikan organisasi dan permodalan perkooperasian. 49, mendeskripsikan fungsi dan asas perpajakan. Ke-50, menganalisis fungsi-fungsi manajemen. Ke-51, menganalisis unsur-unsur manajemen. Ke-52, mendeskripsikan bidang-bidang akuntansi dan karakteristik kualitatif laporan keuangan. Ke-53, menganalisis pengguna informasi akuntansi. Ke-54, menganalisis transaksi untuk persamaan dasar akuntansi. Ke-55, mendeskripsikan perusahaan jasa dagang
dan manufaktur. Ke-56 menyusun jurnal umum perusahaan jasa. Ke-57 menyusun jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Ke-58 menyusun laporan keuangan perusahaan jasa. Ke-59 menyusun jurnal penutup perusahaan jasa. Ke-60 menyusun jurnal pembalik. Lanjut ke 61 teman-teman, yaitu menyusun jurnal umum pada perusahaan dagang. Ke-62 menganalisis transaksi untuk dicatat dalam jurnal khusus. Ke-63 menyusun jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Ke-64 menyusun laporan laba, rugi, dan penghasilan komprehensif perusahaan dagang. Ke-65 menyusun laporan posisi keuangan dan laporan perubahan ekuitas. 66 menganalisis informasi keuangan. Oke teman-teman, itulah sekilas kisi-kisi UP UKM PPG jurusan ekonomi. Semoga kisi-kisi yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat dan juga pengetahuan kepada teman-teman semua agar lebih siap lagi untuk menghadapi UP nantinya. Harapan saya teman-teman bisa lulus semuanya dan mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, sebelum saya akhiri video ini, seperti biasa saya selalu mengajak teman-teman semua untuk selalu memberikan supportnya di channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga share kepada teman-teman kalian semua. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.